Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM ELM, saya Bang HS, apa kabar? Sedulur dan juga Anda sahabat Bang HS dimanapun Anda berada. Hadir kembali beres, bedah resep Hasan Sabila. Kami hadir menemani panjenengan semuanya di malam kali ini. Dan seperti biasa, kalau misalkan beres itu berarti akan ada paparan secara lengkap, akurat, dan terpampang nyata. Dari siapa lagi kalau bukan sang formulator herbal kita. Hai teman-teman yang ada di YouTube kami, teman-teman yang ada di Facebook, teman-teman yang ada di rumah, dan juga teman-teman yang ada di TikTok. Kita sapa ini Bang HS. Selamat malam Bang HS. Halo, selamat malam ya. Malam ini Bang HS akan ada satu hal yang akan beliau berikan, yaitu mengenai resiko diabetes terhadap pengentalan darah. Penyebabnya apa dan kenapa? Silakan Bang HS. Kenapa diabetes pengentalan darah ini menyebabkan diabetes tidak bisa turun kadarnya Pak ya? Ternyata ada beberapa organ yang rusak sehingga diabetes tidak bisa turun. Darah kental berisiko kepada, teori nih Pak ya, kepada gagal ginjal. Kenapa bisa seperti itu? Karena peredaran nutrisi, vitamin melalui pembuluh darah yang disaring lewat ginjal, kemudian yang berlebih tidak difungsikan oleh metabolisme, maka dibuang melalui urin. Benarkah urin itu mengandung senyawa-senyawa aktif di dalam darah? Maka ceklah urin itu melalui lab. Di situ muncul ada protein berapa persen, ya. Kemudian ada kalium berapa persen, kalsium berapa persen, zat amoniak berapa persen, ya. Zat gula, zat garam berapa persen. Nampak. Ini adalah bukti bahwa urin akan membawa senyawa kelebihan yang ada di dalam darah. Baik. Keluar. Itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, Pak. Kentalnya darah ini, semua yang saya sebutkan tadi tidak bisa terbuang. Yang keluar adalah air bersih melalui urin. Jadi tidak bisa terbuang Pak. Zat garam masih menumpuk, protein masih menumpuk, kalium masih menumpuk. Ini mengancam kerusakan ginjal. Bahaya kan Pak? Darah kental Pak. Ini berarti ada permasalahan pada organ yang harus kita perbaiki. Mari kita belajar bareng-bareng. Darah kental akibat diabetes. Ya Pak ya. Diakibatkan oleh kerusakan 3 organ. Penderita diabetes dulu, masuk 3 organ ini rusak, maka darah menjadi kental. Organ apa yang rusak? 1, sumsum tulang belakang. Yang kedua, limpa. Yang ketiga, hati. Ada 3 organ. Tiga organ inilah yang bekerja sama saling koordinasi untuk mengencerkan darah. 3 organ. Sumsum tulang belakang dia dapat berfungsi mengontrol gerakan, Pak. Refleks. Mengontrol gerakan refleks. Tanpa melibatkan otak. Fungsi yang lain, sumsum tulang, dia dapat memproduksi sel darah merah dan sel darah putih. Nah, sel darah merah itulah letaknya gula.
Menebalnya gula di dalam sel darah merah ini sangat berisiko pada ginjal dan jantung. Itu baru sumsum, Pak. Limpa berfungsi juga untuk mengencerkan darah. Itu adalah organ, Pak, yang berfungsi melawan kuman yang menyerang dalam darah. Itu limpa, Pak. Ciri-cirinya sebah keras pada di bawah ulu hati, di atas perut. Itu ciri-cirinya. Menumpuknya bakteri atau kotoran yang tidak bisa terbuang, maka tumbuhlah kuman-kuman di dalam pencernaan. Harusnya itu dibuang oleh limpa. Terjadilah kerusakan sel darah merah. Fungsi lain limpa itu adalah bertugas untuk mengencerkan darah. Darah kental, encerkan. Itu fungsi lain daripada limpa. Tapi kenapa tidak bisa? Karena sudah terlalu kental. Banyak senyawa yang harus dibuang tertumpuk di dalam darah. Fungsi yang ketiga adalah hati. Hati itu organ yang berfungsi membantu proses metabolisme tubuh dan menghasilkan cairan empedu untuk membantu proses pencernaan. Fungsi lain apa? Fungsi lain menyimpan semua nutrisi dan oksigen. Akan dibuka ketika tubuh membutuhkan. Kalau oksigen tidak bisa terbuka, nutrisi tidak bisa terbuka, dan vitamin tidak bisa terbuka karena kunci pintu hatinya tertutup, yang Bapak dapatkan adalah lemes. Maka penderita diabetes pasti akan lemes. Pasti ciri-cirinya adalah kerusakan pada fungsi hati. Baik. Sedangkan efek pengentalan darah terhadap penderita diabetes, ini Pak ya, ada 12, perhatikan bagi penderita diabetes. 1. Kadar gula sulit turun. Yang kedua, badan menjadi lemes. Yang ketiga adalah tangan dan kaki kesemutan. Ini yang sering terjadi, Pak, penderita diabetes darah kental. Dalam bahasa medis disebut neuropati. Bahasa sederhana supaya Bapak mengenal, ini adalah kematian saraf. Akibat gula tadi, Pak. Yang keempat, mata kabur. Banyak, hampir rata-rata 97% penderita diabetes matanya kabur. Artinya penderita diabetes hampir tidak selamat dari kebersihan matanya. Karena apa? Dia akan menyerang saraf. Ya. Kemudian yang kelima, kaki kebas. Pada bagian telapak kaki tebal, gedibel, seperti badan kita tersangga dengan suatu barang, tidak menginjak lantai, kebas, gedibel. Yang keenam, kencing tidak teratur. Itu artinya tanpa perintah otak keluar. Berarti ini adalah kerusakan pada sum-sum tulang belakang. Tadi sudah saya sampaikan, Pak ya.
kerusakan. Berarti kita harus tanggap. Oh, ini pada sumsumnya yang bermasalah. Ya. Yang ketujuh, Bapak, yaitu napasnya pendek karena metabolisme tubuh, Pak ya, tidak mendapatkan nutrisi karena fungsi hati baru bermasalah. Ya, jadi napasnya jadi pendek. Kedua, napas pendek bisa juga karena sel darah putih dan sel darah merah akibat dari sumsum tulang tadi tidak dapat memproduksi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena ada kerusakan fungsi tulang sumsum. Yang kedelapan, leher kaku. Ini sering didapatkan. Kalau leher kaku ini hubungannya penderita diabetes sudah mengalami leher itu kaku, maka ini adalah ciri-ciri bagian ke atas. Bagian ke atas, Pak ya. Apa? Telinga jadi budek, berdenging. Mata jadi buta. Ya, glaukoma. Otak jadi tersumbat, pembuluh darahnya. Ini bagian ke atas. Kalau leher sudah kaku, ini bagian ke atas, hati-hati. Ditandai dengan pada lengan sampai ujung jari nyeri kesemutan. Yang kesembilan, jari-jari tangan kaku. Terus kemudian jantung menjadi lemah. Yang ke-11, warna kulit kaki, Pak, akan berubah menghitam dan bersisik. Kenapa? Karena tidak ada vitamin yang dibutuhkan oleh sel kulit. Kenapa ya, Bang? Kerusakan fungsi hati. Gimana? Fungsi hati akan menyebarkan kebutuhan tubuh melalui pembuluh darahnya. Karena fungsi hati aja baru bermasalah. Yang ke-12, rongga mulut kering. Itu ada 12, Bu ya. Efek dari diabetes darah kental. Kemudian kita akan berbicara tentang efek darah kental. Ini dari darah kental, Bu ya. Sudah diabetes, masuk ke darah kental, maka kita akan mendapatkan 10 kerusakan organ. Efeknya dapat berdampak kepada 10 organ. Apa? Pembuluh darah menjadi keras. Kalau pembuluh darah keras, Pak, semua badan rasanya kaku. Yang kedua, ginjal. Nah, ginjal ini yang dimaksud adalah gagal ginjal, Pak. Terus yang ketiga, jantung terjadi sumbatan. Nah, sudah. Yang keempat adalah otot. Otot jadi kaku-kaku, Pak. Yang kelima, saraf. Nah, saraf ini hampir semua saraf akan bermasalah, Pak. Yang keenam, efek berikutnya adalah gigi, Pak. Penderita diabetes banyak giginya pada lepas dengan sendirinya atau keropos. Baik. Yang ketujuh, sendi. Hampir semua sendi akan bermasalah. Yang kedelapan, terjadinya sel kulit rusak. Kemudian ke-9, tulang punggung nyeri, sakit, sehingga kalau untuk berjalan Bapak tidak tahan lama. Nah, yang ke-10, Pak, dari telapak kaki yang menebal ngedibel yang saya katakan tadi, ini sulit sekali untuk diatasi, Pak. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan kembali pada cara membuat resep herbal untuk mengatasi pengentalan darah. Ini saya mengatasi, Pak ya, bukan mengencerkan darah loh, Pak. Ini nanti akan masuk di Diagri, Pak. Akan melengkapi di Diagri. Wow.
Apa saja resepnya? Satu, biji kopi. Biji kopi itu yang masih mentah Pak ya, masih mentah, lepas kulitnya ya, kemudian dihancurkan ya, jangan disangrai. Kalau disangrai nanti diminum sama Mas Aktif. Jadi sebelum disangrai ya, sebelum disangrai masih biji ya, biji kopi ambil 10, hancurkan. Dah. Biji pinus ambil 3, jambu biji yang putih ambil 2, hancurkan, dipotong-potong, masukkan ke dalam air. Biji jambe ambil 2, pala ambil 1. Baik. Berarti ada biji kopi, biji pinus, biji jambu kluthuk ya, jambu kluthuk ya, biji jambe, biji pala. Rebus dengan air 4 gelas, jadikan 2 gelas. Ini adalah cara untuk memperbaiki kerusakan 3 organ tadi. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bang AS tadi sudah menyampaikan banyak tentang pengertian pengentalan darah dari diabetes, efeknya, kemudian resep juga sudah Bang AS sampaikan. Mudah-mudahan kalau ibu yang di pelosok jauh dari rumah sakit, jauh dari dokter, puskesmas dan sebagainya, gunakanlah kalau ini ada di sekitar ibu. Ini bisa ibu gunakan untuk merebus. Atasilah dengan ini. Produk kita namanya Diagri. Terima kasih Bang AS, mohon diri. Saya mundur dan salam sehat alami. Wow, ada biji-bijian ya. Hari ini biji kopi, biji pinus, biji jambu kluthuk, biji jambe, dan biji pala yang digunakan Bang Es untuk membantu pasien-pasien yang mengalami pengentalan darah akibat diabetes. Diagri produknya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Bisa diketok tular, bisa di-share kepada sedulur, sahabat, dan teman-teman panjenengan semuanya. Makasih teman-teman di TikTok, YouTube, ataupun teman-teman di Facebook dan sedulur EMC yang ada di rumah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mia Kayu Manis, EMC Bang HS. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bila itu baik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.